Salam sejahtera, sahabat guru Indonesia. Kembali perkenalkan, nama saya Marcelinus Mosa SAG. Saya adalah guru pendidikan agama Katolik pada Satuan Pendidikan SMP Negeri 6 ASSA Kabupaten Nabikil, Flores, NTT. Saya juga adalah salah satu mahasiswa peserta PPG dalam jabatan Naungan Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2023 di bawah LPTK Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke. Kini saya tengah menjalani praktik pengalaman lapangan sebagai prasyarat uji kinerja dengan nomor pendaftaran 2023 50467. Dan dalam video pembelajaran kali ini saya mengusung tema kemampuanku terbatas. Dan berikut ini cuplikan video PPL saya untuk Anda. Selamat menyaksikan. Sekian dan terima kasih. Pagi juga, selamat pagi semua. Selamat pagi, Pak. Oke, bagaimana kabar hari ini? Baik dan luar biasa. Ulang sekali lagi, semangat. Baik dan Luar biasa. oke, tepuk semangat dulu. Oke, silakan dulu. Terima kasih, Pak. Baik, itu terus semua aja. Lalu hari semua. Baik, hari ini anak-anak sekalian kita sama-sama mendalami materi tentang terbatas. Oke, sebelum kita mulai kita awali kebersamaan kita dalam pembelajaran ini dengan doa. Mari kita berdiri. Berdoa dalam nama Bapa. Sama-sama berdoa, mari. Kami senantiasa bersyukur kemampuanmu karena Engkau telah menganugerahi kami masing-masing dengan berbagai kemampuan khusus. Bimbinglah kami agar senantiasa mengembangkannya dan sadarkanlah kami pula akan keterbatasan yang kami miliki sehingga kami dapat saling belajar dan saling membantu serta bersedia bekerjasama demi perkembangan kami demi layanan pada sesama. Amin. Dalam nama Bapa. Silakan duduk. Oke, baik, materi kita hari ini tentang kemampuanku terbatas. Baik, pertanyaan saya di awal, mengapa manusia sekalipun sebagai citra Allah tetapi tetap saja memiliki keterbatasan kemampuan? Kenapa? Karena apa bisa atau tidak orang yang cacat tubuh itu, entah itu secara perbanan atau tidak, bisa menjadi orang yang sukses dan terkenal? Bisa. Bisa? Bisa. Yakin? Yakin. Oke, sekarang saya lanjut ke pertanyaan ketiga ya. Pertanyaan pertama nanti. Siapakah di lingkungan Anda yang memiliki keterbatasan fisik dalam kurung cacat permanen? Yang dalam umur kamu 3 sekarang? Tidak ada? Ya. Oke. Kalau di tempat kamu tidak ada atau yang pernah kamu lihat? Ada? Ada.
Misalnya yang cacat, orang cacat yang kaki kiri tidak ada ya, atau kaki kanan tidak ada, atau misalnya dua-duanya tidak ada. Apalagi orang cacat itu biasanya cacat apa saja? Tangan tidak ada ya. Apalagi mata buta. Apalagi tuli itu artinya apa tuli? Tidak bisa mendengar. Kalau buta tidak bisa melihat ya. Kalau tidak bisa ngomong bisu. Nah, manusia diciptakan dengan dalam keadaan yang tidak sempurna. Kalau dia sempurna, dia sama dengan Tuhan. Lalu untuk apa Tuhan menciptakan kita itu dalam keadaan tidak sempurna? Nanti kan jawab sebentar dalam penjelasan. Oke, itu kurang lebih 3 pertanyaan termaki saya untuk kalian. Guru hanya sekedar menguji sejauh mana kamu memahami materi ini. Sebelum materi ini, Guru jelaskan. Oke, perhatikan ke depan. Nah, apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini? Coba bisa bahas sama-sama. Peserta didik mampu mengidentifikasi keterbatasan dirinya dan memahami cara menyikapi serta cara mengatasinya secara bertanggung jawab, sebagaimana diajarkan oleh orang lain dengan mengadaptasi pesan kitab suci sehingga memiliki sifat percaya diri dan menghargai kelemahan sesama. Baik, kalian diharapkan mampu mengidentifikasi keterbatasan diri. Artinya bisa melihat diri ini, satu keterbatasan apa saja yang saya miliki. Itu mengidentifikasi. Lalu kemudian memahami cara bagaimana menyikapi. Kalau saya punya kekurangan ini, bagaimana cara saya menyikapi? Lalu bagaimana cara saya mengatasinya? Dengan secara bertanggung jawab, sebagaimana diterangkan oleh orang lain, dengan dilandasi pesan kitab suci sehingga memiliki sikap percaya diri dan menghargai orang sesama. Banyak sekali orang tua kita tidak percaya diri, bahkan malu kenapa anaknya terlahir cacat. Banyak. Bagaimana? Kalau kita punya anggota keluarga di rumah, harus meyakinkan mereka bahwa cacat itu bukan aib itu memang karya Tuhan hadir dalam diri kita. Lalu kalau seandainya cacat fisiknya juga kurang, itu keterbatasan itu melekat dalam diri kita masing-masing, bagaimana kita respon kita? Apakah kita menolak? Ya, sekarang kita bisa lihat video berikut ini, silakan. Video ini mau menunjukkan bahwa manusia itu memiliki keterbatasan kemampuan. Kamu bisa melihat itu. Ini seorang anak cacat di salah satu sekolah di Jawa, di Pulau Jawa. Sekarang dia duduk di kelas 4 SD. Kamu bisa lihat bagaimana dia berjuang supaya bisa sekolah, bisa belajar. Dia lancar mengaji, seorang muslim yang baik. Dia tidak punya tangan, tidak punya kaki. Gimana dia menulis? Pakai apa? Ya. Dia menulis pakai mulutnya. Namanya Tio Satrio, siswa SLB, sekolah luar biasa. Dia bersama teman-teman dan waktu guru. Kamu lihat bagaimana dia punya perjuangan sebagai psikolog. Jadi bisa tidak ada dimanja yang bisa. Anda harus berjuang sendiri dan kemampuan yang Anda miliki. Nah, itu cuplikan video Tio Satrio, seorang anak cacat yang tidak punya tangan, juga tidak punya. Ya. Sekarang bisa lihat
di buku Kisah tentang Louis Braille. Silakan. Saya minta satu orang, siapa yang mau membaca? Coba katakan. Kisah Louis Braille. Disti bisa baca? Bisa? Oke. Berdiri. Oke. Silakan Disti baca. Mengubah tragedi menjadi kemenangan. Selama bergenerasi sebelum abad ini, prosedur standar untuk mengembangkan perajin akri adalah dengan ayah mengajarkan profesinya kepada anak laki-lakinya. Keahlian yang diperlukan untuk membuat kerajinan itu pada suatu hari, alat pelubang kulit jatuh dari meja pembuatan sepatu dan secara tragis membutakan anaknya yang berumur 9 tahun. Tanpa pengetahuan dan keahlian kedokteran, zaman sekarang seperti anak ini tidak hanya akan kehilangan sebelah matanya, tetapi juga kedua-duanya. Ayahnya memasukkannya ke sekolah khusus tunanetra. Pada masa itu, mereka diajarkan membaca dengan menggunakan balok-balok kayu ukuran besar. Balok-balok kayu ini canggung dan merepotkan, memerlukan banyak waktu untuk belajar. Walaupun demikian, anak tukang sepatu tidak puas hanya belajar membaca. Dia tahu pasti ada cara yang lebih mudah dan lebih baik. Selama bertahun-tahun, dia merancang sistem membaca yang baru bagi orang buta dengan menusukkan bintik-bintik pada kertas. Untuk mencapai tujuannya, anak pembuat sepatu menggunakan alat pelubang kulit yang sama dengan yang membutakannya. Nama anak itu adalah Louis Braille, pencipta huruf Braille. Oke, terima kasih Disti. Tepuk tangan untuk Disti. Oke. Tadi kalian sudah mendengar kisah cerita tentang seorang Louis Braille. Kemudian sebelumnya pengurus bertanyakan video seorang anak cacat tadi ya. Nah. Sebelum kita diskusi, saya minta lagi satu orang membaca teks kitab suci. Coba dari kelompok 3 dan kelompok 4. Coba salah satu. Coba lihat. Sudah lihat teksnya? Pati sudah? Oke, Pati kau baca. Berdiri. Baik, yang lain tidak perhatikan, serius perhatikan. Dengar. Markus bab 4 ayat 35 sampai 41. Pada hari itu, waktu hari Sabat, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Sudah? Oke, terima kasih Pati, tepuk tangan Pati.
berdasarkan tayangan video tadi, kemudian kisah cerita Julius Braille, lalu teks pendalaman kitab suci, berdasarkan tiga itu, sekarang kita masuk dalam kelompok diskusi ya. Oke, sekarang silakan. Selesai instruksi tadi, kelompok 1 selesaikan bagian 1A dan B, sementara kelompok 2 C dan D. Kelompok 3 di bagian kedua nomor 1 dan 2. Kelompok 4 bagian 2 nomor 3 dan 4. Oke, perhatikan, mengerti konteks soalnya. Sekarang silakan mulai kerja. Jangan lupa tentukan satu orang untuk presentasi sebenarnya. Mewakili kelompok. Oke, silakan. 3 dan 4 itu bagian kedua ya. Rujukannya itu teks kitab suci Matius bab 4 ayat 3-1 ya. Sementara kelompok 1 dan 2 rujukannya itu video tentang Tio tadi, kemudian dengan bisa rujuk. Silakan diskusi dengan teman-teman, temukan jawabannya, tulis yang rapi ya. Sudah? Oke. Kelompok 1 sudah? Sudah? Kelompok 2? Sudah. Oke, kelompok 3? Sudah. Kelompok 4? Belum. Setelah sesi diskusi selesai, sekarang kita masuk ke sesi presentasi. Nanti guru minta setiap perwakilan dari kelompok masing-masing, kita mulai dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 seterusnya ke kelompok 4 ya. Nanti yang mewakili itu maju di depan, presentasi dari depan ya. Oke. Mari kita jemput kelompok 1 dulu. Selamat pagi teman-teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Keterbatasan apa saja yang dimiliki manusia? Jawab, yaitu keterbatasan mental, fisik, intelektual, dan ekonomi. 2. Apa saja yang menarik bagimu dari dua kisah tersebut? Tetap berusaha walaupun memiliki banyak kekurangan, menerima kenyataan dan terus berjuang. Terima kasih dari saya. Oke, pertanyaan. Oke, sekali lagi kita mulai dulu. Selamat pagi kita semua. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Oke, silakan. Akan ditemukan seseorang dengan keadaan cacat fisik seperti tangan tidak ada, kaki tidak ada, dan lain-lain. Dari sebuah kisah tersebut adalah kita harus mensyukuri apa yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kita dan jangan pernah putus asa dan harus percaya diri. Luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi Mati. Kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya yang telah diberikan kepada saya. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ketika mereka tidak mampu menghadapi tantangan dan kesulitan, mereka pergi mencari pertolongan. Mereka sadar bahwa manusia perlu memberanikan diri meminta bantuan
Lagi. Mereka membangunkan Yesus dan meminta pertolongan kepada Yesus. Saya selama menguatkan keyakinan iman kita bahwa di balik keterbatasan dan dimiliki manusia, kita saling membantu dan bekerjasama satu sama lain. Pesan kedua, Allah mengajak manusia bila mana mengalami keterbatasan diri, dia harus mencari sumber kekuatan dan kesempurnaan sejati. Sekian, terima kasih. Wah, luar biasa. Tapi mungkin Anda sudah cukup memahami jawabannya. Baik, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, sekarang perhatikan, rangkuman. Peguru hanya mau menegaskan apa yang sudah kamu jawab, dan yang kamu jawab itu sudah benar, sudah benar. Peguru hanya ingin menyempurnakan kembali. Sekarang kita lihat yang pertama, bagaimana kisah Tio dan Louis Braille memberi pesan yang amat jelas. Yang pertama, bahwa keterbatasan apapun filosofi secara positif menjadi peluang untuk berkembang. Dilihat tadi Tio, walaupun dia memiliki keterbatasan tangan tidak ada, kaki tidak ada, tapi dia masih bisa menulis menggunakan mulut. Kemudian kalian dapat menyaksikan sendiri banyak tulisan catat yang menjadi terkenal. Banyak. Kalau menonton di YouTube itu ada banyak tulisan catat yang terkenal, bahkan menjadi inspirasi bagi banyak orang. Masih banyak lagi contoh yang dapat ditemukan. Yang penting adalah keberanian menerima, kemudian Mengatasi dengan bekerja keras, yakni dapat diraih asal ada tekad dan sebagainya. Ya. Oleh karena itu makanya tidak boleh mengeluh, minder, frustasi, iri, atau mengharapkan segala cara tidak akan menyelesaikan keterbatasan yang dimiliki. Boleh. Minder itu apa minder? Minder. Minder itu menghindar, Kenapa menghindar? Kenapa dia menghindar? Lebih kenal rasa malu. Menghindar karena malu. Lalu frustrasi itu apa? Frustrasi. Stres, depresi. Dia stres kenapa? Dia tidak bisa menerima kenyataan. Kenapa orang lain lahir dalam keadaan sempurna, kenapa saya tidak? Gitu. Lalu iri, artinya apa? Iri hati. Tidak suka. Biasanya kita tidak suka melihat orang lain senang melihat orang lain susah. Atau menghalalkan segala cara tidak menyelesaikan keterbatasan yang dimiliki. Kemudian semua orang mempunyai keterbatasan atau rasa tertentu saat akan keterbatasan. Bahkan murid Yesus pun dapat pada saat tertentu merasakan keterbatasan kemampuan. Bayangkan murid Yesus yang ayo, balik. Semua tangan di atas meja. Oke. Penggunaan materi ini sebagai pertanyaan sama-sama lagunya. Oke. Harap perhatian depan. Baik. Anak-anakku sekalian yang saya kasih dan cinta dan saya banggakan. Mari kita sejenak untuk merasakan apa yang telah kita pelajari hari ini. Tidak ada gadis yang tak rekat, tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada manusia yang baik yang tidak memiliki kekurangan dan keterbatasan. Bayangkan bila semua manusia itu hebat, maka yang akan terjadi adalah persaingan dan pertengkaran. Sebaliknya bila semua manusia lemah, mungkin mereka hanya akan saling memandang penuh frustasi. Ada yang kuat dan ada yang lemah. Ada
yang hebat dan ada yang biasa-biasa saja. Bahkan ada pula yang memiliki kekurangan. Allah menciptakan manusia seperti itu bukan tanpa maksud. Allah sengaja agar manusia saling bekerja sama, saling memberi dan saling membantu. Kepada yang lemah, Allah mengajari agar mau berusaha keras dan tidak pernah merasa malu meminta bantuan kepada yang kuat. Kemudian kepada mereka yang kuat, Allah mengajari agar mereka mau berbagi dan membantu. Bukankah hal ini sesuatu yang indah? Manusia adalah yang terbatas, memiliki nyata yang tidak besar, terutama di hari Tuhan. Manusia tidak akan apa-apa. Maka setiap saat Tuhan pun menanti kedatangan manusia dan selalu siap memberi pertolongan. Sekarang adik-adik sekalian yang sudah kembali ke terpaksa apapun yang kalian miliki. Tadi kelompok satu sudah menyebutkan berbagai keterbatasan yang dimiliki oleh manusia. Ingatlah bahwa keterbatasan itu bukan bencana yang akan menghambat untuk maju. Apakah selama ini saya menutupi keterbatasan saya? Apakah selama ini saya malu mengakui keterbatasan saya? Apakah apa yang telah saya upayakan mengatasi keterbatasan yang saya miliki? Sekarang tulislah seperti berikut. Silakan ambil berpoin atau ingat dalam hati kalian, supaya apa lagi yang akan dilakukan kalian agar keterbatasan kalian tidak menghalangi kalian untuk bergerak maju. Percayalah bahwa selalu ada jalan keluar bila kamu mempunyai tekad yang besar. Oke, sekarang mari kita berdiri. Kita sama-sama menyanyikan lagu Jangan silakan duduk. Setelah kita refleksi dan aksi, bagian terakhir guru beri asesmen akhir ya. Guru beri ada 3 pertanyaan. Bapak bersama pertanyaan pertama. Kedua. Nomor 3. Bagaimana sikap kita menanggapi keterbatasan yang kita miliki? Oke, itu program 3 pertanyaan ya. Nah, itu menjadi tugas rumah kamu ya. Silakan kerja tugas itu. Oke? Bisa? Bisa. Oke. Baik, yang demikian, berakhir sudah proses pembelajaran kita hari ini dengan materi kemampuanku. Oke, mari kita akhiri bersama kita dengan doa. Doa
luar.